saya Widya Ningsi, NPM A1 Gen 022048, kelas 1C. Akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1991 tentang pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan tinggi terdiri atas dua, yaitu satu, yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Dua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan, badan yang bersifat sosial. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan program kerja, 2. Fungsi kedudukan termasuk fungsi pengungsian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan, 3. Tugas penggerakan atau activating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. 4. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai yang telah direncanakan. Dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Bagi perguruan tinggi, globalisasi sebagai berikut. 1. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. 2. Dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. 3. Universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Dampak yang perlu diantisipasi dalam tantangan yang perlu dihadapi yaitu sebagai berikut. Tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, dan peneliti tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Tantangan pada pendidikan nilai.
Globalisasi sering menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko mengubah identitas seorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan.